kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 5. Di sini anggotanya ada teman saya Suci Ulaya, terus ada Maulidia dan Bone. Baiklah, kepada teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai komposisi musik. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Suci Ulaya. Baik, di sini ada 4 poin yang akan kami bahas dalam komposisi. Yang pertama ada pengertian komposisi musik, yang kedua ada komponen komposisi musik, yang ketiga ada teknik komposisi musik, dan yang keempat ada contoh komposisi musik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komposisi musik. Komposisi adalah suatu istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut suatu karya musik, baik vokal, instrumen maupun gabungan keduanya yang diwujudkan dalam bentuk notasi tertulis atau proses di mana komposer telah menyusun komposisi musik. Nah, apa sih komposer itu? Jadi komposer adalah orang yang menciptakan hasil karya seni musik. Jadi komposisi musik adalah proses menyusun atau membentuk bagian musik dengan cara menggabungkan elemen-elemen musik. Nah, apa saja itu elemen-elemen penyusun seni musik akan dijelaskan oleh rekan kami saudari Bone. Kepada saudari Bone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen komposisi musik. Yang pertama, bunyi dan melodi. Bunyi atau suara adalah elemen musik paling mendasar, sedangkan melodi adalah rangkaian sejumlah nada berdasarkan perbedaan tinggi rendahnya nada. Yang kedua, harmoni. Harmoni adalah penggabungan dua atau lebih jenis suara yang menghasilkan suara yang indah. Harmoni bisa dihasilkan dari chord yang dimainkan dari sebuah lagu. Ritme adalah panjang atau pendeknya sebuah nada dan sebuah komposisi. Yang keempat adalah bentuk lagu umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu bait atau fase adalah bagian awal yang menjadi pengantar untuk menuju ke atau ekspresi mencakup semua komponen musik yang menghasilkan ungkapan perasaan dari sebuah lagu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian yaitu teknik komposisi musik. Teknik komposisi adalah sebuah proses memadukan atau mengkompose ide musikal dari berbagai sumber inspirasi musik, baik sebelumnya yang sudah akan atau belum dituliskan. Melalui proses penjelajahan atau eksplorasi, ide musikal bisa lahir dengan bercermin dari pengalaman, suasana hati, rasa terhadap suatu musik. Selain itu, komposisi musik biasanya menggunakan suatu dasar nuansa, misalnya yang dimulai perasaan yang emosional. Keadaan emosional semacam ini disebut sebagai afeksi atau bersifat mengambil hati. Para komposer membentuk bahasa musikal untuk melukiskan afeksi dengan pola ritme dan melodi yang saling berhubungan dengan emosi tertentu. Teknik komposisi musik. Yang pertama yaitu dalam komposisi sebuah musik, si pencipta berpedoman kepada teori ilmu musik barat. Yang kedua, kemudian agar pencapaian hasil yang maksimal dapat sebagaimana mestinya, si pencipta mengolah dan mengembangkan beberapa pola, diantaranya pengembangan motif, ritme, frase, kalimat, melodi, tempo, dinamika, dan ilmu harmoni yang bertujuan untuk menghindari kemonoton
akan melahirkan rangkaian penyakit melodi yang beragam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh komposisi seni musik. Ada dua, yang pertama ada komposisi musik klasik dan yang kedua ada komposisi musik modern. Untuk komposisi musik klasik, dalam musik klasik biasanya seorang komposer menulis dengan lengkap bagian per bagian dan dituangkan dalam lembaran musik atau musik sheet. Musik sheet ini digunakan oleh mereka dalam proses membuat lagu dari awal sampai selesai. Setelah komposisi selesai, biasanya ditambahkan juga notasi musik sesuai alat musik yang diperlukan. Dalam musik sheet ini biasanya dituliskan tempo, hitungan birama, notasi lengkap sampai membuat musik sheet untuk setiap instrumen musik yang dimainkan. Jadi musisi klasik biasanya menulis dengan sedetail mungkin, mulai dari pembuatan komposisi dan menuangkannya dalam musik sheet, kemudian memikirkan juga bagaimana orkestrasinya. Kemudian yang kedua, komposisi musik modern. Sedangkan pada musik modern, prosesnya bisa lebih sederhana karena bisa saja seorang penulis lagu menyewa jasa seorang komposer untuk memperindah lagunya, dan si komposer yang disewa inilah yang menuangkannya dalam musik sheet. Atau seringkali terjadi dalam sebuah komposisi musik modern, si pencipta lagu tidak menuliskan komposisi musiknya sama sekali, hanya mengandalkan ingatan kemudian direkam. Kemudian dari rekaman itulah dipindahkan ke dalam musik sheet. Musik sheet yang digunakan dalam komposisi musik modern biasanya mencantumkan chord yang dimainkan, hitungan birama dan notasi vokal dari komposisi lagu. Baiklah, itulah penjelasan materi mengenai komposisi musik dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan serta menyanggah, dipersilakan. Baiklah, kepada saudari Elsa Dirga dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, kenalkan saya Elsa. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyanyi. Itu di antara dua macam model komposisi, yaitu klasik dan modern, komposisi manakah yang menurut kalian yang wajib kita ajarkan dan terapkan pada pembelajaran di SD? Dan bagaimana cara beserta step by step pengajarannya agar mudah diterapkan oleh anak SD? Terima kasih. Baiklah, kepada saudari Elsa dimohon menunggu untuk jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa Dirga, di mana pertanyaannya adalah di antara dua contoh komposisi musik, yaitu klasik dan modern, komposisi yang manakah menurut kelompok Anda yang wajib kita ajarkan dan terapkan pada pembelajaran SD, dan bagaimana caranya beserta langkah-langkah pengajarannya agar mudah diterima oleh anak SD. Baiklah, untuk jawabannya yaitu lebih ke musik klasik yang lebih bagus untuk diterapkan ke anak SD. Mengapa? Karena dalam musik klasik ini memberikan salah satu manfaat, yaitu meningkatkan daya ingat. Nah, salah satu manfaat musik klasik yang tak kalah penting adalah meningkatkan kemampuan Anda dalam menghafal. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang yang membaca sambil mendengarkan musik klasik akan lebih unggul dalam mengingat isi bacaannya daripada yang tidak. Di antara berbagai musik klasik, karya Mozart dinilai paling efektif dalam meningkatkan daya ingat. Jadi lebih bagus untuk diterapkan di anak SD. Terus selain manfaat itu, mendengarkan musik klasik juga dipercaya dapat meningkatkan fungsi kognitif dan fungsi kognitif. Kemudian untuk cara atau langkah-langkah dalam penerapannya, kita dapat menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini memberikan manfaat, yaitu yang pertama, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Jadi untuk menerapkan pembelajaran komposisi musik tadi, kita bisa mengajarkan siswa sambil menjelaskan dan disertai
dimulai dengan latihan. Kedua, proses pembelajarannya juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Terus yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Untuk langkah-langkah dari metode demonstrasi sendiri yaitu untuk langkah-langkahnya yang pertama tahap persiapan. Yang pertama yaitu rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi terakhir. Yang kedua, persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Terus untuk tahap pelaksanaannya, langkah pembukaan sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. Bisa jadi yaitu mencatat materi tentang komposisi musik tadi, yaitu yang klasik. Terus langkah-langkah pelaksanaan demonstrasi yang kedua, ada mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Ketiga, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Terus yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Yang ketiga, langkah mengukur mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini lebih mempelajari kepada materi komposisi musik klasik yang akan diajarkan oleh gurunya. Kepada saudari Yasa, apakah sudah jelas? Terima kasih untuk saudari Mega jawabannya. Baiklah.